Nah, di sini saya akan membahas tugas tentang mata kuliah perekonomian, yaitu tentang inflasi. Nah, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama lengkap saya dulu ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Siro Balaperanyawa dengan NIM 2892350036. Nah, di sini saya dari Prodi Manajemen. Ini tugasnya itu tentang inflasi. Nah, di sini ada pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Nah, di sini ada menurut International Monetary Fund, inflasi merupakan laju kenaikan harga selama periode waktu tertentu. Inflasi berupa kenaikan harga barang atau kenaikan biaya hidup di suatu negara. Nah, di sini kenaikan harga hanya yang dimaksud secara keseluruhan, tetapi bisa juga beberapa barang tertentu seperti makanan dan jasa. Nah, dapat kita lihat bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas atau karena banyaknya dan cepatnya uang kertas sehingga beredar menyebabkan kenaikan harga barang. Contoh ini, dengan adanya uang kertas ini bisa menyebabkan kenaikan harga barang-barang tersebut. Nah, di sini menurut IMF, inflasi merupakan laju kenaikan harga selama periode waktu tertentu. Nah, di sini dapat dilihat dia hanya menentukan waktu tertentu. Contoh, tahun 2004 kenaikan harga barangnya meningkat dan 2025 kenaikan harga barangnya menurun. Nah, di sini ada kenaikan harga yang dimaksud bisa terjadi secara keseluruhan ya, bisa terjadi secara keseluruhan yang dimanapun, dan bisa juga tetapi juga beberapa barang tertentu. Nah, bisa juga dia termasuk barang-barang yang penting seperti makanan atau jasa orang lain. Nah, di sini ada penyebab inflasi. Penyebab inflasi adalah jumlah uang yang beredar meningkat sehingga harga barang ikut naik. Kebijakan moneter yang longgar membuat peredaran uang terlalu besar dibandingkan ukuran perekonomian. Nah, dapat kita lihat penyebabnya ini karena banyaknya jumlah uang yang beredar sehingga meningkat. Contoh, Indonesia ini banyaknya uang yang meningkat di suatu negara sehingga menyebabkan harga barang pun ikut naik. Nah, di sini ada dampak banyaknya uang yang beredar. Nilai unit mata uang akan berkurang. Hal ini membuat harga naik sementara daya beli masyarakat turun. Hubungan antara jumlah uang dan inflasi merupakan teori kuantitas uang. Penyebab inflasi yang lain adalah karena permintaan dan penawaran. Nah, dapat kita lihat penyebabnya inflasi itu karena adanya, contoh, kita membeli barang, kita harus tawar. Nah, kita sebagai permintaan kita tertawar barangnya harganya berapa dan apa-apa perlu penting atau waktunya sampai kapan. Ini ada menurut para penemu, yaitu menurut Jain din kawan-kawan tahun 2022, inflasi terikat permintaan atau bisa disebut dengan demand pull inflation terjadi ketika permintaan akan suatu barang dan jasa tinggi sementara pasokan dari barang atau jasa tersebut terbatas. Nah, menurut Jain ini, inflasi permintaan akan berbarang jasa tinggi sementara pasokan dan barang atau jasa tersebut terbatas. Nah, dapat kita lihat bahwa karena ada jasa tinggi tapi kita terbatas dengan barang atau jasa yang kita inginkan. Nah, yang ini ada, sedangkan inflasi terikat biaya confus inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh penawaran akan suatu barang mengalami penurunan sehingga akibat dari kenaikan biaya produksi suatu barang dan jasa tertentu. Nah, dapat kita lihat bahwa kita akan disebut oleh penawaran. Nah, contoh, kita membeli barang, kita menawarkan barang agar bank mengalami harga penurunannya itu supaya kita bisa beli. Contoh nih, kita membeli TV lah ya, kita nego, kita tawar sehingga awalnya TV-nya itu harganya 5 juta lah ya. Nah, kita sedikit tawar sehingga kita mendapatkan dia di situ ada 3 juta.
Jadi tadi kan kita udah menjelaskan penyebabnya. Di sini ada dampak inflasi. Nah, berkurangnya daya beli. Ketika terjadi inflasi, harga barang dan jasa akan naik, sehingga uang yang dimiliki masyarakat memiliki nilai real yang lebih rendah. Konsumen atau masyarakat dengan pendapatan rendah dan pendapatan tetap selama inflasi akan mengalami penurunan standar hidup. Nah, dapat kita pahami bahwa berkurangnya daya beli, contoh nih, membeli barang, karena kita kekurangan uang, kita ya irit-irit lah untuk membeli barang supaya kita bisa menutupi kehidupannya kita. Nah, konsumen atau masyarakat dengan pendapatan rendah ataupun pendapatan yang tetap selama inflasi akan mengalami penurunan standar hidup. Nah, di sini yang kedua itu pertumbuhan ekonomi melambat. Nah, dengan berkurangnya nilai uang, masyarakat dan industri bisnis akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan dan investasi. Penurunan permintaan konsumen dapat mengancam produksi barang dan jasa. Nah, di sini contoh pertumbuhan ekonomi. Contoh pertumbuhan ekonomi kita ini sangatlah lambat ya dan berkurang, hingga dengan berkurang nilai mata uang ini masyarakat dan industri bisnis akan lebih, dan kita dapat melihat bahwa masyarakat dan pemilik bisnis itu akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang atau biaya dan investasi kepada orang lain, dan penurunan permintaan konsumen dapat mengancam produksi barang dan jasa kita miliki. Yang ketiga ini adalah penyusutan nilai uang. Ketika harga semakin mahal, dampak inflasi akan dirasakan oleh semua orang. Orang-orang tentu perlu membeli makanan dan listrik. Tetapi dengan peningkatan harga, penemuan kebutuhan hidup semakin sulit. Nah, dapat kita lihat bahwa penyusutan nilai uang ini, harga semakin, contoh kita membeli barang tapi barangnya itu makin mahal ya. Dampak inflasi akan dirasakan oleh semua orang, dan bukan hanya orang biasa tapi untuk semua orang ya. Orang-orang tentu perlu membeli makanan. Nah, bukan pokok, kita tetap membeli makanan, contoh nasi, biaya listrik, dan meningkatkan harga. Penemuan kebutuhan hidup semakin sulit karena dari faktor tadi, barang semakin mahal dapat menyebabkan pola hidup kita itu semakin sulit dan tidak akan berkembang. Ini ada dua jenis inflasi ya. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahnya, yang kedua jenis inflasi berdasarkan tempat asalnya. Ini kita akan menjelaskan yang mengenai jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, di sini ada inflasi ringan, inflasi di bawah 10% per tahun. Yang kedua itu inflasi sedang, inflasi antara 10% hingga 30% ya setahun. Yang ketiga itu inflasi berat, inflasi antara 30% hingga 100% setahun. Dan yang terakhir ini adalah inflasi sangat berat ya. Inflasi ini sangatlah berat, inflasi di atas 100% setahun. Di sini ada jenis inflasi berdasarkan tempat asalnya. Jenis inflasi juga bisa dibedakan berdasarkan asal munculnya inflasi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi dalam negeri bisa terjadi ketika biaya produk dan permintaan masyarakat dalam negeri meningkat sehingga keseimbangan harga tidak bisa dicapai. Nah, contoh nih dalam kondisi kita dalam negeri sendiri kita lah ya, karena terjadinya kenaikan harga bisa dapat menyebabkan keseimbangan harga tidak bisa dicapai. Contoh, karena harga hanya meningkat, kita tidak bisa beli apa yang kita harus inginkan. Itulah yang terjadi di dalam negeri. Ini inflasi dalam luar negeri atau import inflation. Nah, inflasi dari luar negeri terjadi karena harga barang impor meningkat. Barang-barang dari luar negeri mengalami kenaikan harga sehingga konsumen dan dalam negeri juga perlu membayar lebih. Nah, dapat kita lihat ya bahwa untuk membeli barang-barang yang ada di luar negeri itu sangatlah meningkat, karena dan barang-barang di luar negeri akan mengalami yang namanya kenaikan sehingga konsumen dalam negeri juga perlu membayar lebih. Nah, contoh kita beli barang di luar negeri, Cina atau Singapura, tapi barangnya mahal dan kita juga harus membayar perjalanan dari sana, membayar bahwa dari sana sampai ke sini berapa. Nah, itulah yang dimaksud
membayar lebih. Nah, dari video pembelajaran tadi yang mengenai inflasi, nah di sini saya dapat simpulkan bahwa itulah beberapa penjelasan mengenai apa sih itu inflasi berdasar penyebab, dampak, dan jenis-jenisnya. Bagaimanapun juga inflasi sangat merugikan masyarakat sehingga pemerintah harus berupaya mengatasinya. Nah, dengan adanya inflasi ini bisa mempermudahkan kita ya, tapi kembali lagi bahwa inflasi ini bisa merugikan kita karena kita melihat barang-barang bagus lah, kita harus membeli, tapi kita tidak perlu pikir yang kedepannya itu seperti apa. Dan karena kita kan keinginan itu pun kita harus membeli, oh ini beli, tapi kedepannya kita nggak akan tahu, kita nggak akan pikir. Dan pemerintah harus berupaya mengatasinya. Nah, supaya bisa mengurangi yang namanya pembelian barang, maka pemerintah harus bisa mengatasi. Contoh, harga barangnya dari 1 juta bisa lah menurunkan, tapi jangan melebihi lah dah gitu. Itulah kesimpulannya. Terima kasih.